Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat qiyamu binafsi dan dalil qiyamu binafsi yang terdapat dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin. Ma ma'nal qiyami binafsihi wa ma daliluhu. Jim. Ma'nahu annahu la yahtaju ila siwahu wa daliluhu annahu la yahtaja ila ghairihi lakana ajizan walau kana ajizan ma wujida syai'un min hadhil makhluqati wa kaunuhu ajizan batilun. Qala ta'ala innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sin soal, bermula apakah itu makna qiyami binafsi dan bermula apakah itu dalilnya qiyamu binafsi. Jim, bermula maknanya qiyamu binafsi itu bahwa sungguhnya Allah itu tidak berhajat ianya Allah kepada selainnya Allah, dan bermula dalilnya qiyamu binafsi itu bahwa sungguhnya Allah itu jikalau berhajat ianya Allah kepada selainnya Allah, niscaya sungguh ada ianya Allah itu yang lemah. Dan jikalau ada ianya Allah itu yang lemah, niscaya tidak diperdapatkan akan sesuatu daripada ini makhluk. Dan bermula keadaannya Allah itu yang lemah, itu yang batil. Berfirman ianya Allah Ta'ala, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, bahwa sungguh Allah itu sungguh terkaya daripada sekalian alam. Jadi di sini dapat kita pahami makna qiyamu binafsi. Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan yang lainnya. Dan dalil Allah bersifat qiyamu binafsi, seandainya Allah memerlukan kepada selainnya, berarti Allah itu zat yang lemah. Dan bila Allah zat yang lemah, mana mungkin kita bisa memperdapatkan makhluk-makhluk ini? Tentunya tidak mungkin zat yang lemah mampu menciptakan makhluk yang sedemikian rupa. Dan keadaan Allah lemah itu mustahil, batil. Karena Allah sendiri berfirman, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah terkaya daripada sekalian alam. Alam masih wallah, Allah tidak memerlukan kepada selainnya. Allah berdiri dengan sendirinya. Berarti kita harus paham Allah tidak memerlukan ibadah kita, tidak memerlukan pengakuan dari hamba. Allah tidak memerlukan apa-apa dari makhluknya. Dari malaikat pun Allah tidak memerlukan apa-apa. Contoh, malaikat Raqib dan Atid yang menulis amal baik dan amal buruk, itu mereka, para malaikat, tentu sudah tahu, sudah paham bahwa Allah lebih tahu daripada yang mereka tuliskan. Tapi mereka tetap mencatat amal baik dan amal buruk kita manusia sebagai pengabdiannya kepada Allah, karena Allah sudah menugaskan menugaskan malaikat untuk mencatat. Begitu juga dengan kita manusia, Allah memerintahkan kita untuk belajar supaya pintar. Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki supaya mendapatkan rezeki. Allah memerintahkan kita belajar ilmu pengetahuan, belajar akhlak supaya bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi.
itu kita lakukan karena kita melakukannya atas dasar pengabdian, atas dasar karena kita sebagai hamba. Begitulah Allah memerintahkan kita untuk mengabdi kepadanya. Apapun yang diperintahkan harus kita jalani, ya kita jalani, walaupun kita sadar apapun yang kita lakukan itu tidak memberi bekas apa-apa, tidak ada efek apa-apa. Pisau tidak bisa memutuskan barang apapun, tidak bisa melukai barang apapun tanpa seizin Allah. Begitu juga dengan kita. Kita tidak mungkin pintar kalau Allah tidak menghendaki kita pintar. Jadi kita belajar, kenapa? Karena Allah memerintahkan seperti itu. Belajarlah untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, harus dengan berilmu. Jadi bukan berarti kita ini tidak tahu, bukan berarti kita hamba tidak tahu bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditentukan Allah. Bila Allah menentukan seseorang itu pintar, tanpa belajar pun dia pasti pintar. Seandainya Allah menentukan seseorang itu bodoh, belajar serajin apapun, dia tetap bodoh. Tapi tugas kita sebagai hamba kan menjalani perintah. Allah menunjukkan jalan untuk cerdas itu, untuk pintar, untuk menambah ilmu pengetahuan dengan belajar. Ya udah, tugas kita belajar saja. Tugas kita belajar saja. Karena Allah juga tidak menilai hasilnya. Allah tidak menilai apakah sesudah dengan belajar itu kita pintar, apakah sesudah belajar kita tetap seperti biasa tanpa penambahan ilmu apa-apa. Allah tidak menilai itu. Allah hanya menilai proses kita untuk pencapaian sesuatu yang kita inginkan, karena hasilnya itu semua di tangan Allah. Begitu juga dengan malaikat dan juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan untuk membantu Allah, karena Allah memang tidak butuh bantuan dari kita, bukan untuk memperkuat kekuasaan Allah, karena Allah memang sudah maha kuasa. Baik kita mengaku Allah Tuhan atau banyak yang menyembah selain Allah, ataupun dari agama yang menyembah Allah kemudian menyembah selain Allah, kekuasaan Allah, kemutlakan Allah sebagai Tuhan tetap tidak ada kekurangan, tidak akan berkurang, karena Allah tetap Allah. Seandainya pun Allah tidak menciptakan langit bumi beserta isinya, Allah tetap Tuhan. Allah memang tidak memerlukan, dan Allah menciptakan kita karena Allah mengkehendakinya. Allah atas kehendaknya sendiri, bukan karena apa-apa, bukan ingin menyombongkan, karena memang tanpa menciptakan kita, Allah memang sudah akbar, Allah memang sudah maha besar. Jadi nggak perlu ada kita pun Allah memang sudah sangat dibanggakan. Bukan seperti makhluk. Kalau kita makhluk kan harus ada sesuatu baru, harus ada pengakuan dari seseorang kita baru hebat, harus ada yang mendukung, yang memamerkan kehebatan kita, kita baru hebat. Tapi kalau Allah mau kita mengagungkan Allah, mau kita meninggalkan Allah, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha hebat, karena Allah kan tidak memerlukan kita. Allah itu qiyamu binafsih, berdiri dengan sendirinya tanpa memerlukan kepada yang lainnya. Justru kita makhluklah yang memerlukan kepada Allah. Begitu. Jadi jangan saat kita marah, mungkin Allah memberikan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan kita, padahal itu memang adalah yang baik buat kita, karena kita jarang bersyukur, merasa itu bukan rahmat tapi sebuah musibah atau apa. Kita menganggap Allah sudah tidak sayang sama kita. Ya udah, kalau Allah tidak sayang, saya juga nggak mau sholat lagi, saya juga nggak mau puasa Ramadan lagi, saya juga nggak mau bersedekah lagi, saya nggak mau jadi orang baik lagi. Terus efek buat Allah itu apa? Nggak ada. Justru yang nanti masuk neraka kan orang itu sendiri. Jadi
Allah tidak berpengaruh apa-apa dengan penolakan dia, pembangkangan dia kepada Allah, tidak berpengaruh sama sekali. Begitu juga kita yang meneruskan perjuangan Rasulullah, yang meneruskan untuk menyiarkan agama Allah, mengajarkan umat untuk mengetahui siapa Allah, mengajarkan umat bagaimana ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kita juga jangan putus asa, karena tugas kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini halal. Allah mempunyai sifat ini, Rasulullah mempunyai sifat ini. Kita hanya menjelaskan saja dan berdoa mudah-mudahan ada yang terpetunjuk dengan yang kita sampaikan, dengan ilmu yang kita ajarkan. Semoga ada yang terpetunjuk, harapan kita, sedangkan yang menentukan Allah. Dan Allah juga tidak menyalahkan kita seandainya tak ada satupun yang terpetunjuk dengan ilmu yang kita jelaskan, ilmu yang kita ajarkan. Tugas kita hanya mengabdi kepada Allah. Allah menitipkan kepada kita ilmu agama, menitipkan kepada kita ilmu kedokteran mungkin, atau ilmu apa saja, kemudian kita sampaikan, kita ajarkan orang lain untuk paling tidak bisa mengetahui seperti yang kita bisa, dan mudah-mudahan lebih dari yang sudah kita ketahui dengan mempelajari kepada orang lain lagi. Begitu. Jadi kita ini sebagai manusia memang nggak ada efek apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa. Tugas kita hanya menjalani apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita usahakan untuk saling sharing, berbagi kepada orang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada orang lain. Kalaupun tidak bermanfaat ataupun tidak bisa diambil manfaatnya, yang penting niat kita baik. Ya Allah, kita memang karena Allah ingin memberi petunjuk kepada orang, tapi tak ada satupun yang terpetunjuk, orang yang tetap seperti itu saja, gak ada perubahan. Jangan kecewa, karena memang petunjuk bukan di tangan kita. Dan Allah pun, walaupun orang itu tidak ada yang terpetunjuk, Allah tetap maha agung, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha besar. Gak ada kekurangan kok Allah dengan orang-orang yang membangkang itu, seperti itu. Jadi kesimpulannya, makna qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri. Allah dalam hal apapun hanya mengandalkan dirinya sendiri, tanpa memerlukan orang lain, tanpa memerlukan bantuan dari siapapun, dari apapun. Kan kalau kita, mungkin kita tidak memerlukan orang lain, misal mau membuat sesuatu, kita tidak memerlukan orang lain, tapi paling nggak kita butuh bahan-bahan untuk membuat sesuatu. Tapi Allah tidak memerlukan teman kerja, tidak memerlukan bahan kerja, tidak memerlukan apapun selain dirinya sendiri. Jadi Allah berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada yang lainnya. Dan Allah itu zat yang maha kuasa, yang maha terkaya dari sekalian alam. Cukup sekian penjelasan tentang qiyamuhu binafsi. Semoga dapat bermanfaat, terutama bagi kami sendiri, dan semoga bisa diambil manfaat oleh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.